Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk sebanyak 76.575 jiwa dengan luas wilayah sebesar 5.060 km persegi. Buru Selatan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Namrole, Waisama, Leksula, Ambalau, Kepala Wadat, dan Kecamatan Fenafafan. Sejak menjadi daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 hingga kini telah berusia 12 tahun. Kabupaten Buru Selatan terus menunjukkan kemajuan. Selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Tagub Sudarsono Solisa atas dukungan legislatif dan masyarakat sangat masif membangun ketertinggalan infrastruktur, terutama di pusat kota Namrole dan pinggiran kota. Di bawah pemerintahan Bupati Tagub Sudarsono Solisa, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara baik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016-2021, maka pemerintah daerah lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur dasar, akses jalan, kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang dulu lumpur sekarang berubah menjadi aspal dan beton. Jembatan yang dulu rapuh kini berdiri kokoh. Di tahun 2019, total ruas jalan kabupaten mencapai 465,95 km dengan kondisi mantap sebanyak 283,76 km dan tidak mantap sebanyak 182,19 km. Sementara status jalan provinsi mencapai 53,85 km dan status jalan nasional 87 km. Kini, pemerintah telah membuka akses jalan lingkar Ambalau sehingga menghubungkan desa-desa yang ada di Kecamatan Ambalau. Tidak hanya itu, pemerintah kini telah fokus untuk membuka jalan-jalan baru di Kecamatan Fenafafan seperti ruas jalan menyesuaian Unen. Selain jalan, pembangunan jembatan juga terus dilakukan hingga tahun 2019 sebesar 49 bentangan dengan persentase 21,44%. Selain jembatan besar, jembatan-jembatan kecil juga terus dibangun dan tersebar di 6 kecamatan di Buru Selatan. Ada beberapa jembatan yang belum terbangun karena merupakan kewenangan Provinsi Maluku. Membangun infrastruktur jalan jembatan itu memiliki batas-batas kewenangan. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya harus sampaikan, kita sangat-sangat berharap bahwa pemerintah provinsi, pemerintah pusat bisa memperhatikan kita di Buru Selatan ini sebagai daerah yang sampai saat ini masih daerah terpencil, ya, daerah terpencil karena beberapa akses belum terhubungi. Dan itu bukan menjadi kewenangan kita sebagai pemerintah kabupaten saja. Akses transportasi yang dulu sulit, kini tersedia berbagai pilihan transportasi laut, darat, maupun udara yang bisa digunakan dari kota Ambon menuju Buru Selatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dari visi dan misi Bupati Buru Selatan Tagub Sudarsono Solisa. Sejak tahun 2008
Hingga tahun 2019 telah tersedia 2 buah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Namrole dan Rumah Sakit Pratama Phoki. Agar pelayanan kesehatan menjangkau sampai ke pelosok negeri, Puskesmas Rawat Nginap dan Puskesmas Pembantu terus dibangun. Puskesmas Rawat Nginap yang telah dibangun sebanyak 4 unit dan Puskesmas Pembantu 38 unit tersebar di 6 kecamatan. Ketersediaan infrastruktur kesehatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka harapan hidup tahun 2009 sebesar 64,78 tahun meningkat menjadi 66,13 di tahun 2019. Saat ini kita sudah memiliki 2 rumah sakit. 1 rumah sakit umum di Namrole dan 1 rumah sakit Pratama yang berada di Kecamatan Kepala Madan, Desa Phoki. Dan hampir semua kecamatan telah memiliki puskesmas, baik itu di setiap kecamatan dengan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu pada desa-desa. Bidang pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2009, di mana jumlah TK hanya 4 sekolah dan tahun 2019 kini menjadi 18 sekolah. Sekolah dasar sederajat pada tahun 2009 berjumlah 60 sekolah, tahun 2019 menjadi 108 sekolah. Sementara SMP sederajat tahun 2009 berjumlah 27 sekolah dan tahun 2019 menjadi 53 sekolah. Perubahan infrastruktur pendidikan ini membawa pengaruh positif terhadap meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan, saat ini kita telah membangun kurang lebih 560 sekian ruang kelas baru. Dan itu hampir semua desa di Buru Selatan telah mendapat pendidikan yang merata, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, maka tentunya nanti target pembangunan manusia di Buru Selatan ini dengan pemerataan infrastruktur pendidikan, insya Allah kita saat ini indeks pembangunan manusianya sudah mencapai angka 96%. Sektor perikanan di Kabupaten Buru Selatan merupakan sektor produktif unggulan daerah. Untuk tetap meningkatkan produksi sektor perikanan, maka pemerintah terus memberikan bantuan bodi tuna dan kapal tangkap serta pendampingan kepada nelayan. Data produksi perikanan di Buru Selatan memberikan gambaran bahwa produksi perikanan Buru Selatan mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Dari tahun 2009 sebanyak 3.300 ton dan tahun 2019 menjadi 14.933 ton. Selain perikanan, sektor pariwisata Buru Selatan juga adalah salah satu sektor produktif yang terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Buru Selatan. Hal ini
tergambar lewat bertumbuhnya destinasi wisata baru di Buru Selatan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Wonosobo ini bisa jadi destinasi yang cukup bagus untuk rakyat, ya. Karena itulah maka partisipasi rakyat itu tentu menjadi bagian daripada pengembangan ini. Yang jelas Wonosobo harus menjadi tujuan utama wisata bagi masyarakat Buru Selatan, masyarakat Maluku, dan masyarakat Indonesia, karena Wonosobo memiliki ciri khas khusus sebagai eco resort untuk wisata alam dan bahari. Nantinya juga ada keterpaduan antara eco resort Wonosobo dengan Pulau Oki yang nantinya sebagai destinasi wisata laut untuk diving dan snorkeling. Saya kira datang ke Namrole Buru Selatan. Untuk mendukung angka kunjungan wisatawan di Buru Selatan, maka pemerintah terus mendorong percepatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata. Angka kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pembangunan di bidang pariwisata, kita tahu Buru Selatan menjadi salah satu tujuan objek wisata internasional, yaitu melalui program Wonderful Indonesia, dan sudah 4 tahun kita melaksanakan program tersebut. Tahun ini tidak jalan akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga program tersebut akibatnya harus ditunda. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik sama, karena ini merupakan salah satu program unggulan di Kabupaten Buru Selatan. Pasar yang dulu kumuh kini berubah menjadi pasar yang modern. Agar hasil pertanian masyarakat bisa bersaing, pemerintah terus membangun pasar bersih dan modern. Ketersediaan pasar tidak hanya di pusat kota Namrole, namun tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Buru Selatan. Perekonomian di Kabupaten Buru Selatan didominasi sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Agar tetap menjadi produktivitas petani, maka pemerintah terus memberikan bantuan, bibit, pupuk, dan pakan, alat-alat pertanian, dan bimbingan langsung. Untuk mendukung sektor-sektor produksi komoditi unggulan di sektor perkebunan, maka pemerintah daerah terus membantu memberikan bibit dan membangun jalan-jalan tani serta lantai jemur. Berdasarkan data yang ada, menggambarkan angka produksi perkebunan yang cenderung meningkat tiap tahun, seperti cengkeh tahun 2019 meningkat hingga 2049,19 ton, kakao 1.405,56 ton, pala 5.145 ton, dan kelapa sebanyak 1.382,34 ton. Akses komunikasi yang dulu sulit, kini telepon seluler bisa berdiri di dalam rumah. Jaringan kabel PLN kini menembus rimba, menerangi hingga ke pelosok negeri. Sehingga generasi penerus bisa belajar di malam hari dan mendapatkan update informasi terkini.
Dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar bisa bekerja maksimal, maka pemerintah daerah terus berbenah dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama 2 tahun terakhir, tahun 2018 dan tahun 2019 telah memperoleh predikat WDP, wajar dengan pengecualian. Membangun ekonomi dan meningkatnya daya saing, di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan masih stabil selama 4 tahun terakhir. Bahkan cenderung naik baru di tahun 2019 dan tahun 2020 diprediksi turun karena pengaruh pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 sebesar 4,61%. Tahun 2018 naik hingga mencapai 6,02%. Barulah di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,88%. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan yang terus turun dari 21,83% di tahun 2010 menurun drastis di tahun 2019 hingga 16,13%. Dengan jumlah penduduk miskin dari tahun 2010 sebesar 11.710 jiwa mengalami penurunan hingga 10.170 jiwa. Hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan berkembang dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Dampak positif lain terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan tergambar lewat indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2010, IPM 57,30% mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 64,42%. Tak hanya IPM mengalami peningkatan, pengaruh lain dari capaian keberhasilan pembangunan di Buru Selatan juga memberikan dampak terhadap peningkatan angka harapan hidup. Di tahun 2010, 64,78 tahun mengalami peningkatan tiap tahun hingga tahun 2019 menjadi 66,13 tahun. Penyerapan tenaga kerja di Buru Selatan juga memberikan dampak signifikan hingga memberikan pengaruh terhadap penurunan angka pengangguran di Buru Selatan. Tingkat pengangguran tercatat di tahun 2010 sebanyak 6,33% mengalami perubahan yang signifikan di tiap tahun. Hingga tahun 2019 turun menjadi 2,38%. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tidak terlepas dari dukungan Provinsi Maluku dan pemerintah pusat. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Buru Selatan terus mendapatkan dana alokasi khusus untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.